Nasib para ODP atau orang dalam pemantauan yang berada di dalam lingkup perkampungan memang cukup memprihatinkan. Bahkan dari status ODP tersebut tak jarang mereka juga dikucilkan oleh warga sekitar yang khawatir akan penularan statusnya. Meski hasilnya pun belum tentu positif COVID-19, tak jarang beban ODP dan sanksi sosial tersebut bisa memburuk keadaan hingga sang ODP mengalami depresi. Unik Rahayu dan keluarganya yang tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya, Surabaya ini satu dari sekian banyak warga yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP, di mana status tersebut didapat karena ketidaksengajaan. Status ODP disandang ibu 3 anak itu setelah sang suami Zain Arifin yang berusia 64 tahun, yang memang mempunyai riwayat penyakit kanker prostat selama kurun waktu 2 tahun terakhir, meninggal di rumah sakit sebelum hasil tes swab keluar. Karena meninggal sebelum hasil tes swab keluar, Zain Arifin akhirnya mendapat predikat PDP atau pasien dalam pemantauan yang akhirnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari situlah status ODP Unik Rahayu dan keluarganya muncul, karena dianggap orang yang berhubungan langsung dengan pasien PDP, secara otomatis akan menyandang status ODP. Kesedihan keluarga Unik Rahayu tak berhenti sampai di situ. Bahkan dirinya harus menghadapi sanksi sosial hingga dikucilkan oleh para tetangga dan warga sekitar. Para tetangga pun takut setelah mendengar kabar meninggalnya suami dari Unik Rahayu. Bahkan bendera palang merah yang selalu menjadi simbol ketika ada warga meninggal pun tak diberikan oleh pihak RT setempat dengan dalih takut akan status ODP dan berdalih akan memicu kerumunan warga. Meski hati merasa hancur, Unik Rahayu pun berusaha untuk tetap tegar dengan berusaha mengejar hasil tes swab suaminya. Setelah lebih dari 7 hari menunggu, akhirnya hasil tes swab suaminya keluar dan ternyata dinyatakan negatif. Meski sedikit lega, namun Unik Rahayu dan keluarga tetap menanggung sanksi sosial. Karena sejak awal warga sekitar tempat tinggalnya tetap menyangka bahwa suaminya meninggal dengan status PDP COVID-19. Ya, suami saya itu kan sakit kanker prostat. Nah, saat itu keadaannya kritis. Ada sesaknya, selamanya tidak pernah sesek. Saya bawa ke rumah sakit. Setelah itu sudah 1-2 kriteria, ada sesek, ada batuk, sudah dimasukkan ke ruang isolasi, sudah dianggap PDP. Lah, ketika itu 1 minggu kemudian bapak meninggal. Hasil swabnya ini belum ada, belum selesai, belum jadi. Kemudian sudah dimakamkan secara COVID. Jadi tidak dibawa pulang, langsung dibawa ke tempat pemakaman. Lah itu sudah menyebar di kampung bahwa suami saya itu meninggal karena COVID, karena PDP. Jadi sekampung tidak ada yang datang ke rumah, nggak ada yang pelang ini kematian, palang merah kematian itu tidak ada, kursi tidak diberi sama RT. Ya pokoknya terus kita dikucilkan, nggak ada yang kesini, nggak ada yang melihat, nggak ada apa-apa. Sementara itu, menurut Rosi Mesialina selaku pengamat sosial, fenomena ini memang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tak jarang beban warga yang menyandang status ODP dengan memikul sanksi sosial di kalangan masyarakat sekitar bisa semakin memperburuk keadaan. Kecemasan yang berlebihan dan tingkat stres yang tinggi, dampak dari perlakuan warga tersebut akan berdampak luar biasa hingga sang ODP mengalami depresi. Kemungkinan terburuknya adalah ketika rasa cemas berlebihan, rasa khawatir berlebihan, dan rasa takut yang berlebihan, itu bisa menimbulkan rasa stres. Ketika rasa stres tidak ditangani dengan baik, maka rasa stres itu bisa berdampak ke depresi. Ketika rasa depresi juga tidak ditangani dengan baik, maka kemungkinan terburuknya adalah si penderita dapat memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental. Lebih lanjut, Rosi menambahkan, untuk mencegah kemungkinan buruk dampak dari sanksi sosial warga dan tetangga, support keluarga menjadi formulasi ampuh. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, ODP yang mendapat sanksi sosial dari warga sekitar terbebas dari depresi. Irwanda Ikadisa, Surabaya TV.